Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materi yang sebelumnya itu pengujian hipotesis min tunggal ya, atau satu rata-rata. Kalau hari ini kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk dua rata-rata. Prosedurnya hampir sama dengan yang uji satu rata-rata, tapi di sini nanti ada dua kelompok sampel. Nah, kalau tahapan ini sama, ada 5 tahapan: menentukan hipotesis, kemudian taraf nyata, kriteria pengujian, nilai uji, kemudian kesimpulan ya. Nah, ini langsung saja ya ke permasalahan uji hipotesis. Ini kita lagi-lagi penentuan ujinya adalah lihat sampelnya ya. Jadi kita lihat sebuah tes dilakukan untuk menentukan apakah dua kelas yang diuji dapat dikatakan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kelas tersebut masing-masing terdiri dari 40 dan 50 siswa. Kelas pertama memiliki rata-rata 74 dan standar deviasi 8. Sedangkan kelas kedua rata-ratanya 78 dan standar deviasinya 7. Gunakan taraf nyata atau taraf signifikansinya 0,05. Nah, di sini kan standar deviasi. Standar deviasi itu sama dengan simpangan baku ya. Nah, sekarang lihat. Sampelnya ada berapa banyak? Yang satunya 40, yang satunya 50. Keduanya adalah lebih dari 30 ya. Berarti ini sampel besar. Kalau sampel besar kita pakai uji Z. Nah, kemudian yang kedua, lihat kita mau ujinya ini one tail apa two tail. Jadi satu pihak atau dua pihak. Kita lihat menentukan apakah dua kelas yang diuji dikatakan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Jadi dia hanya mau melihat berbeda atau tidak, itu saja. Berarti kita pakai untuk uji yang detail ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini data statistiknya tadi. Ini informasi yang ada di ini ya. Jadi N1-nya pertama 40, X bar 174 dengan simpangan bakunya 8 gitu ya. Kemudian yang N2-nya 50, X1, oh ini X2 nih harusnya ya. X2-nya itu 78, kemudian S2-nya itu 7. Nah, perintahnya perintah uji. Apakah dua kelas yang diuji dapat dikatakan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda? Nah, kata berbeda berarti kita memilihnya untuk hipotesis adalah yang pertama itu mu1 sama dengan mu2. Kan ada dua ya, dua min atau dua rata-rata, makanya ini tidak lagi menggunakan mu0, tapi mu1 dengan mu2. Rata-rata kelompok pertama itu sama dengan rata-rata kelompok kedua untuk H0-nya. Sedangkan untuk H1, karena mau melihat berbeda atau tidak, berarti kita memilih yang tidak sama dengan, memilih yang ketiga ini ya, nanti uji dua pihak. Nah, kemudian, taraf signifikansinya tadi mintanya 5% ya. Karena dia uji dua arah, maka alfanya dibagi 2, itu 0,025. Caranya sama, menentukannya seperti yang pertama sebelumnya ya. Yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, gunakan distribusi Z. Nah, di sini kan 0,025 itu daerah penolakan di sebelah kanan dan sebelah kiri ujung ya. Karena itu sisa daerah yang tidak diarsir adalah 0,475 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel Z untuk yang luasnya 0,475. Tabel Z ya, yang luasnya 0,475 ada di sini. Jadi 1,96 ya, 1,96. Nah, berarti ada di sini 1,96. Karena dia ada di sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya, maka dia nilainya positif 1,96 dan negatif 1,96. Nah, kemudian untuk kriteria pengujian ini yang lalu juga sudah Ibu jelaskan ya, lihat. Di sini adalah daerah penolakan 0 yang merah. Ini daerah penolakan 0. Berarti kalau Z-nya nanti
kurang dari, yang kedua ini ya, kurang dari 1, negatif 1,96, maka dia H0-nya ditolak. Atau kalau dia lebih dari 1,96 di sini, daerahnya, ini dia juga ditolak. H0 diterima saat dia ada di antara nilai negatif 1,96 dengan positif 1,96. Gitu ya. Berarti di sini kan ada angka sebenarnya ya. Oke, sebentar. Di sini ada angka 1,96. Itu ya, ini negatif. Yang di sini ada 1,96. Ini positif. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah uji. Nah, ujinya ini. Statistik uji yang dipakai adalah rumusnya ini. Z itu ada X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi simpangan 1 kuadrat dibagi N1 ditambah simpangan kedua kuadrat dibagi N2. Ini diakarkan ya. Nah, ini dihitung. Tadi kan X bar 1-nya 74, kemudian X bar 2-nya 78. Kemudian simpangan baku yang pertama 8, banyaknya siswa atau sampelnya 40 ditambah 7 kuadrat per 50. Ini untuk yang sampel kedua ya. Ini dihitung nanti hasilnya adalah 2,49. Silakan dihitung. Nanti kalau 74 negatif ya. 74 dikurang 78 itu hasilnya kan negatif. Kalau mau kita hitung ya negatif 4 ya per. Nah, ini dicari nanti pakai kalkulator aja, berarti 8 kali 8 64 per 1600 ya. Oh enggak, dia tidak kuadrat ternyata. Jadi tetap 40 per 40 ditambah 7 kali 7, 49 per 50. Nah, ini nanti dijumlah, kemudian di akar ini dicari hasilnya berarti min 4 per 64 dibagi 50 berapa, ditambah, kemudian hasilnya dikurang. Apakah benar hasilnya 2,49? Silahkan dicek. Nah, ini adalah Z hitung. Sekarang bandingkan. Z hitung kan min 2,49. Z tabelnya kan positif negatif 1,96. Nah, kesimpulannya, karena Z hitungnya itu sama dengan 2,49, itu kurang dari Z tabel 1,96, maka H0 ditolak. Jadi H0 ditolak pada taraf signifikansi 5%. Maka kedua kelas memiliki kemampuan yang berbeda. Itu kesimpulannya ya. Oke, ini hampir mirip ya. Perbedaannya adalah penggunaan uji statistiknya dengan mu yang digunakan ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk permasalahan. Nah, sekarang kita ke uji T ya. Sebentar. Nah, di sini kita lihat. Tes IQ dilakukan kepada 16 siswa di suatu sekolah, menghasilkan rata-rata 107 dengan standar deviasi 10. Sedangkan untuk 14 siswa dari sekolah lain menunjukkan rata-rata 112 dengan standar deviasinya 8. Pertanyaannya, apakah dapat dikatakan bahwa IQ dari siswa kedua sekolah tersebut berbeda secara signifikan pada alfa 0,01? Nah, sekarang alfanya 0,01. Sekarang lihat, sampelnya berapa? Yang pertama sampelnya 16, yang kedua 14. Berarti sampel kecil. Saat dia sampelnya kurang dari 30, berarti kita pakai uji T, gitu ya. Nah, kemudian lihat ujinya 1 tel atau 2 tel. Di sini kan berbeda ditanyanya. Oh, kalau dia hanya mau melihat berbeda atau tidak, berarti kita pakai yang tidak sama dengan. Oh, berarti uji dua pihak. Nah, berarti kita masuk ke sini. Ini adalah informasi tadi, data statistiknya. N1-nya 16, N2-nya 14. Kemudian ini X bar 1, ini X bar 2 ya. Kemudian ini S2. Ini.
Nah, pertanyaannya adalah apakah dapat dikatakan bahwa IQ siswa dari kedua sekolah tersebut berbeda secara signifikan? Oke, masuk ke hipotesis, pasti sama dengan ya, mu1 sama dengan mu2. Kemudian untuk H1-nya, karena dia tidak sama, berarti di sini to tail tidak sama dengan ya tandanya. Nah, cara melihatnya, ini kita pakai tabel T ya. Alfanya 0,01 karena dia dua arah dibagi 2. Jadinya 0,05. Nah, DF-nya adalah N1 tambah N2. N1-nya 16, N2-nya 14 dikurang 2. Ini selalu dipakai ya. DF ini, DF atau DK sama atau V nanti di tabel itu. Ini jadi 28. Ini gunanya untuk melihat tabel. Sekarang kita lihat tabel T ya. Dengan DF-nya 28, kemudian 0,05. Kita lihat. T-nya 28. Oke, sebentar. 28 ada di sini. Kemudian uji one tail yang 0,05 di sini ya. 2,76. Ini ya, yang ini ya. Ini 28, 2,763. Di sini 2,76 ya, 2,76 karena dia dua arah, yang satu positif, yang satu negatif, gitu ya. Oke, berarti yang diarsir hitam ini adalah daerah penolakan ya. Sebelah sana penolakan, yang tidak diarsir di tengah adalah daerah penerimaan. Nah, ini kriteria pengujiannya. Kalau T hitungnya ada di antara min 2,76 dan 2,76, berarti daerah yang tidak diarsir, maka dia H0-nya diterima. Sedangkan kalau dia jatuh di daerah yang hitam, diarsir ini, dia ditolak. Gitu. Nah, sekarang kita lihat uji statistik, kita hitung. Nah, tadi kan T-nya seperti ini ya rumusnya. Oh, belum ada di sini. Nah, ini rumusnya. Nanti T-nya itu adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per sigma X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, kita cari dulu sigma X bar 1 dikurang sigma X bar 2. Rumusnya adalah ini. Nanti kita masukkan aja. Di sini simpangan baku yang pertama adalah 10. Banyaknya sampel 16 ditambah sampel yang kedua 8, banyaknya sampel 14. Kalian cari nanti silakan hasilnya 3,29. Benar atau tidak? Itu ya. Nanti dicari 100 dibagi 16 ditambah 64 dibagi 14. Kemudian diakar ya hasilnya 3,29. Kalau sudah ketemu, kita masukkan nilai ini ke dalam sini. Berarti X bar 1 tadi kan 107, kemudian X bar 2 itu 112. Dibagi hasil ini tadi 3,29. Berarti ini hasilnya negatif, 107 dikurang 112. Itu negatif 5 dibagi 3,29. Cek apakah benar hasilnya negatif 1,52. Kalau sudah, kita bandingkan. Ini kan T hitung kita nih. Negatif 1,52. Hasilnya adalah lebih dari ya. Lebih dari T tabel negatif 2,76. Angkanya lebih besar ini, tapi tandanya negatif. Makanya dia lebih besar jadinya. Kesimpulannya adalah karena T hitung sama dengan 1,52 lebih dari T tabel sama dengan negatif 2,76, maka H0 diterima pada taraf signifikansi 1%. Artinya, IQ siswa dari kedua sekolah tersebut tidak berbeda secara signifikan. Nah, itu untuk uji 2 rata-rata ya. Kali ini penggunaan uji Z dan uji T, selalu perhatikan sampelnya berapa banyak, kemudian apa yang ditanya dari permasalahan. Jadi nanti kalian tidak salah memilih uji statistik yang digunakan. Di sini juga ada latihan. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.